Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita lanjut materi ya, yaitu tentang logaritma. Nah, apa sih logaritma? Logaritma merupakan inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Misalkan A bilangan positif, maka A lebih besar dari 0. Dan G bilangan positif yang tidak sama dengan 1, maka G lebih besar dari 0, G lebih kecil dari 1. Logaritma A dengan bilangan basis G sama dengan X, atau lebih familiar dengan G log A sama dengan X, jika dan hanya jika G pangkat X sama dengan A. Nah, G ini disebut dengan bilangan basis ya anak-anak, atau bilangan pokok. A itu disebut dengan numerus, dan X itu disebut dengan hasil logaritma. Sifat-sifat logaritma. Nah, dalam pengerjaan penyelesaian logaritma kita harus mengenal nih sifat-sifatnya. Yang pertama, G log G pangkat N. Nah, bilangan numerusnya dengan bilangan basisnya sama, kemudian berpangkat itu, maka hasil logaritmanya itu adalah N. Yang kedua, G log G. Jika bilangan basis dan numerusnya sama, maka hasilnya 1, tidak ada pangkat kan? Kemudian G log 1. Nah, artinya bilangan berapapun jika log 1 hasilnya 0. Contoh, 5 kuadrat sama dengan 25. Maka bilangan logaritmanya bagaimana, Bu? Jadi, dibalik nih, 25-nya itu masuk ke numerus, jadi logaritma 25 dengan basis, ini kan bilangan pokok nih, 5, dan hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah 2 pangkatnya ini, itu disebut logaritma. Jadi, istilahnya emang benar kan? Logaritma itu kebalikan dari pangkat. Kalau perpangkatan kita mencari hasil, kalau logaritma hasil mencari pangkat. Yang B, 6 pangkat min 2. Ingat anak-anak, kalau pangkatnya min itu dalam bentuk 1 per, seper ya. 1/36, karena 6 kuadrat berapa? 36. Atau bisa juga 1/6 pangkat 2 bisa. Kalau ini kan sudah di kuadratnya sudah dikalikan jadi 1/36. Maka logaritma 1/36 dengan bilangan basis 6 sama dengan min 2. Karena 36 itu 6 pangkat min 2 ini. Tetap mencari pangkatnya. Jadi logaritma itu bisa kita sederhanakan dengan pangkat suatu bilangan. Oke. Sifat 1. G log A kali B. Nah, jika logaritma perkalian maka menghasilkan A log A, G log A ditambah G log B. Jadi menjadi penjumlahan ya. Perkalian hasilnya menjadi logaritma penjumlahan, atau penjumlahan menjadi perkalian begitu. 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan, nah sifatnya tadi kalau perkalian apa? Ditambah. Nah, ketambah kan milik perkalian. Oke. 2 log 32 sama dengan 5. Dari mana 5, Bu? 5 dari perpangkatan 2 pangkat 5. 32 itu kan 2 pangkat 5 ya anak-anak. Nah, pangkatnya itulah kita ambil sehingga menghasilkan nilai logaritma. Yang kedua, 5 log setengah ditambah 5 log 50. Ingat, logaritma penjumlahan itu akan menjadi perkalian. Yaitu 5 log kan basisnya sama tuh. 5 log setengah kali 50. 5 log 25 sama dengan 2. Dari mana 2, Bu? Dari 25. 25 ini merupakan 5 pangkat 2. Jadi pangkatnya kita ambil. Karena nilai basis numerus 5 log 5 itu nilai 1. Ya. Jadi 5 pangkatnya langsung kita pindahin karena 2 dikali 1. Sifat kedua, G log A per B akan menghasilkan log pengurangan.
Contoh, 7 log 217 ditambah 7 log 31. Oh maaf, ini Ibu salah nulis ya. Ini kurang. 7 log 212 dikurang 7 log 31. Artinya 7 kan nilai basisnya sama nih lognya. 7 log 217 dibagi 31. Berapa? 7 log 7. Ingat, kalau nilai numeros dengan basisnya sama, itu hasilnya 1. 2, lanjut ya. Log 0,04 dikurang log 4. Ingat, pengurangan tadi diapain? Dibagi. Hasilnya 0,04 dibagi 4 log 0,01 atau sama dengan min 2. Sifat ketiga. G log A pangkat N sama dengan N kali G log A. Contoh, 2 log 25 min 3 log 5 ditambah log 20. Artinya, log 5 pangkat log 25 pangkat 2 dikurang log 5 pangkat 3 ditambah log 20. Berapa untuk pengurangan? Ingat sifatnya ya anak-anak. 25 kuadrat dibagi 5. Ini bukan kuadrat ya anak-anak. Pangkat 3. Ditambah log 20. Nah, log 20 itu apa anak-anak? Perkalian. Maka log 25 kuadrat dibagi 5 pangkat 3 dikali 20 itu adalah log 100. Log 100 berapa? 2. Sifat keempat, mengubah bilangan pokok logaritma. G log A sama dengan P log A dibagi P log B. Ingat, ini bilangan basis dan numerusnya beda. Maka menghasilkan P log A per P log G. Jika P sama dengan A, sifat logaritma di atas menjadi G log A sama dengan 1 per A log G. Coba langsung contoh ya. 8 log 3, artinya log 3 per log 8. Log 3 per, nah log 8 kan bisa kan disederhanakan, dipangkatkan jadi log 2 pangkat 3. 1 log 3, 1 per 3 log 3 per log 2. Dari mana? Dari 3. Jadi pangkatnya ini kita pindahin ke belakang, merupakan logaritmanya 1 per 3 karena dia ada di posisi bawah. Jadi dia bentuk per 1 per 3 kali log 3 per log 2 sama dengan 1 per 3 2 log 3. Sama dengan 1 per 3 A. Contoh 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3. Jadi dibalik ya. Ini kan numerus dengan basisnya beda. Maka menghasilkan bentuk per. 1 per tapi numerus dan basis itu posisinya dibalik. Atau sama dengan 1 per A. Sifat kelima. G log A kali A log B sama dengan G log B. Karena ini kan log A ketemu dengan A ini basis, jadi ini hilang. Sehingga menghasilkan G log B, jadi A-nya hilang. Coret. Yang terakhir G log B. Log B ya, karena log A ini sudah coret. Kemudian G pangkat N, logaritma A pangkat M dengan bilangan basis G pangkat N sama dengan M per N. Nah, apabila sifatnya
basis berpangkat, numerus berpangkat, maka hasilnya pangkat numerus dibagi pangkat basis M per N G log A. Kemudian G pangkat N log A pangkat N sama dengan G log A. Sama ya. Ini kalau ada pernya ini bisa tidak memiliki pembagian. Contoh, 2 log 5 dikali 5 log 64. Nah, berapa? Ini habis anak-anak. Ini log 5. Log atasnya ada basisnya 5. Jadi ini dicoret. Menyisakan 2 log 64. Jadi log 5 dan 5 basisnya itu habis. Menghasilkan 2 log 64. Nah, 2 log 64 bisa disederhanakan lagi. Kita mencari nilai logaritma, kan belum sempurna nih. 2 log 2 pangkat 6. Maka 6-nya maju ke depan. 6 kali 2 log 2 kan 1. 6 kali 1 berapa? 6. Gitu ya. Kemudian contoh kedua. 4 log 81. Nah, basisnya bisa dikuadratkan. 2 pangkat 2 log 81, 3 pangkat 4. Maka pangkat numerus dibagi pangkat basis. 4 per 2, 2 log 3 sama dengan 2A. 8 log 27. Nah, ini sama. Bilangan basisnya bisa dipangkatkan, yaitu 8 itu kan 2 pangkat 3. Log 27 itu kan 3 pangkat 3. Jadi, 3 bagi 3 berapa? 1. Maka tinggal 2 log 3 atau sama dengan A. Sifat ke-6. G log A. Nah, kalau ini bilangan logaritmanya menjadi pangkat sama dengan A. Misalnya 2 log 5, maka ini hasilnya adalah log 5-nya, 5. Nah, ini juga B, 5 pangkat 5 log 10, gampang. Tinggal kamu lihat hasil akhirnya log 10-nya. Di hasilnya 10 ya. Karena berdasarkan sifat ke-6. G pangkat G log A, maka ini hasilnya, yang A. Yang C, 7 log 25. Udah, nggak usah pusing-pusing, kita lihat ke-25-nya langsung. Hasil. Oke, thank you. Selamat belajar.